Ya, Gimana perkembangan kasus es krim yang belakangan ini viral di kota Surabaya? hari ini tadi Komisi D memanggil pihak-pihak terkait dalam rangka ingin mengetahui update kasus es krim beralkohol yang menghebohkan warga Surabaya yang ditemukan di PTC Mall, punya Pakuwon ya, mall yang besar lah, yang Hmm. punya juga orang kuat lah. Itu kami ingin memastikan kasus ini juga bisa dituntaskan. Biar masyarakat lebih tahu awal kasusnya gimana, Cak. Jadi ditemukan ada pedagang es krim ya di food court-nya, di mall tersebut penjual es krim ada promonya bahwa mengandung alkohol. Juga ada minuman-minuman beralkohol botol-botolnya. Ya, Ini karena ada yang warga melapor, kemudian pihak Satpol PP dengan cepat mengamankan tempat itu, menyegel dan kemudian menghentikan usahanya. iya. Nah, Terus, sudah berapa hari yang lalu. Hari ini kami ingin tahu, yang cukup mengagetkan adalah ternyata sudah diputus pengadilan. Jadi Satpol PP ya menangani kasus ini dengan menggunakan Perda nomor 1 tahun 2023, yaitu tentang perindustrian dan perdagangan. hmm, Jadi dijerat dengan itu, diproses hukum, kemudian diserahkan ke pengadilan untuk tindak pidana ringan. Yang mengagetkan ternyata putusan pengadilan, pengusaha tersebut, pedagang es krim tersebut hanya didenda 300.000. hmm, Ya, yang ribut-ribut sak menuh kayak itu. yang Ternyata gaduh. itu ketek di top 100.000. Hmm, Karena putusan itu akhirnya segelnya Satpol PP, polis atau bukan polis lain lah, tapi Satpol PP lain hmm, itu harus dibuka dan mulai kemarin pedagangnya sudah berjualan lagi es krimnya. hmm. Tapi dengan syarat ya, karena ketika kasus ini rame kan semua pihak turun, termasuk dari Balai POM. Balai POM bahkan sudah menguji dan hasilnya memang mengandung alkohol 3,35%. Ya, Ah, itu ya. Dan pihak terkait Dinas Kesehatan juga melakukan sidak turun ke lokasi pembuatan es krim di ya. rumah pengusahanya di daerah Margorejo. Hmm. Dan menurut mereka tidak memenuhi syarat untuk tempat pengolahan makanan olahan seperti Hmm. itu. Artinya pelanggarannya ini bukan cuma itu, tapi syarat Ah, tadi sebagai bahan jadi olahan. temuan ini setelah ada Ya, anu, tapi yang terus terang yang kami kecewa, putusan pengadilan ternyata sangat ringan. hmm, Padahal di Perda itu kan mengatur ada sanksi pidananya juga, yaitu denda paling banyak 50 juta dan hukuman kurungan paling lama 3 bulan. Ya kalau mutus ya mau cedek-cedek 50 juta lah. Ini cuma 300.000 terus selesai. oh, PKL Eh, bisa ya? Hah? PKL bisa. Ya, selama ini memang Perda selalu lemahnya di situ. Kan kalau hakim mestinya menggunakan hati nuraninya. Hmm. Oh ini kan kemarin sudah terlanjur dikonsumsi oleh anak-anak dan itu bagi anak-anak alkohol dengan 3,35% itu di dalam es krim berbahaya, bisa Menurut memabukkan. menurut Kak sendiri ke depannya apa yang harus Kami dilakukan Pemkot? minta tadi ada asas dalam hukum contrarius actus. Siapa yang mengeluarkan perizinan itu, dia berhak untuk membatalkan perizinan itu jika ditemukan pelanggaran atau hal-hal yang tidak sesuai seperti dilaporkan. Hmm. Setelah kami tanya tadi ke dinas yang memberi izin, ternyata waktu mendaftarkan pengusahanya ini ya roto kali yang didaftarkan hanya es krim, tidak menyebut mengandung alkohol sehingga masuk kategori risiko rendah. Karena risiko rendah itu izinnya cukup Surabaya dan Hmm. tidak perlu diverifikasi. Karena itu supaya ada efek jerah, tolong kami tadi di Komisi D sepakat agar izinnya dibatalkan. Hmm. Nanti monggo silakan ngurus izin lagi dan kita kalau memproses betul-betul diteliti seteliti-telitinya dan untuk via instansi terkait di Pemkot fungsi pengawasan harus dipertajam lagi. Iya. Yang lainnya tadi kami minta juga ke Satpol PP coba dicarikan aturan-aturan lain yang mungkin juga dilanggar oleh penjual es krim. Tapi Syukur kalau ada yang dilanggar kita ajukan lagi proses hukumnya. ya udah, pencabutan izin itu kan sudah ada keputusan pengadilan. Tidak Sebenarnya bertabrakan lah. tidak ada hubungan. Putusan pengadilan kan ini tadi tindak pidana ringannya ya. Sedangkan yang tadi itu pemberi izin ketika dia melakukan sama dengan kasus pagar laut ya. Ah, Yang mengeluarkan izin kan BPN misalnya ah, sertifikat itu. Produknya adalah produk sertifikat. ah. Sama dengan ini produknya adalah
dokumen perizinan. Hmm. Yang mengeluarkan izin itulah yang berhak menurut hukum yang asas contrarius actus itu bisa Nah, untuk membatalkan. mempertegas usulan Cak Imam itu kira-kira langkah apa ke depannya? Ya, kami tadi di Komisi D mendesak supaya bagian perizinan memutus itu supaya cek kapok itu loh. Nanti yang seperti ini saya yakin bukan cuma satu, yang lainnya juga banyak. Atau mungkin ada rencana lain dipanggil pihak-pihak terkait? Nah, tadi kami juga minta tanya apakah kemarin via mall ya, via Pakuan Trade Center Mall yang mall sangat besar itu, apakah sudah dipanggil, ternyata enggak. Kami juga menurut kami menyesalkan sebetulnya karena itu ada di mall punyanya seseorang yang dalam hal ini punyanya Pakuan, mestinya punya mall dipanggil lah. Masa di rumah kita pengontrak, penyewa ada pelanggaran, kemudian dia lepas tangannya, tidak bisa. Oke. Kami ingin agar hukum ditegakkan. Apapun kalau itu kemudian ada indikasi harus bertanggung jawab, harus dipanggil. Urusan nanti dari hasil pemeriksaan tidak terbukti ya monggo. Nah, itu lain. Tapi kalau belum apa-apa sudah takut ya aparat penegak Pemkot ya, penegak hukum di Pemkot, penegak perda, apapun tidak boleh takut lah. Siapapun kalau itu melanggar harus dipanggil. Jangan cuma PKL diobrak-obrak aja. Kasihan. Oke. Makasih Cak Imam. Ya.